kesunatan. Kemudian dibedakan antara ma laisa bisunatin dengan ma khilafus sunnah. Perkara yang tidak disunatkan itu apabila dikerjakan tidak menimbulkan kemakruhan. Jadi mubah sifatnya. Sementara kalau khilafus sunnah ini berbeda lagi. Kalau hal itu disunatkan kemudian tidak dikerjakan, maka hukumnya adalah khilafus sunnah. Kalau khilafus sunnah maka hukumnya makruh karena sudah tidak menjalankan perkara yang disunatkan. Itu bedanya. Jadi perkara yang tidak disunatkan apabila tidak dikerjakan tidak menimbulkan kemakruhan, tapi kalau perkara yang disunatkan tidak dikerjakan maka menimbulkan hukum khilafus sunnah yang akibatnya menjadi hukum makruh. Sementara untuk rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak ada perintah untuk tidak membaca dan juga tidak ada perintah untuk membaca. Jadi mubah sifatnya. Illa liman angin kedhe wong subika kang den dingini sapa man bil ula kelawan rakaat kang awal. Wasaniati lan rakaat kang kaping pindho. Jadi berbeda dengan orang yang jenis ini. Ini orang yang makmum masbuk. Tadi orang yang tidak makmum masbuk. Kalau orang makmum masbuk kemudian makmumnya pada rokaat ketiga dan rokaat keempat, misalnya seperti ini, maka dia disunatkan membaca surat pada rokaat kedua dan rokaat ketiga dan rokaat keempat bagi imam. Tapi bagi diri sendiri, bagi makmum yang masbuk tadi, masih rokaat pertama dan rokaat kedua. Makanya beda hukumnya. Kalau kedudukannya sebagai makmum masbuk, walaupun imamnya tidak membaca, maka tetap disunatkan membaca surat apabila waktunya longgar. Jadi membaca Fatihah dan membaca surat cukup, imamnya mulai ruku, baru itu diperbolehkan. Kalau tidak cukup, ya tidak membaca surat. Kapan terusan? Ya nanti setelah imamnya selesai sholat. Jadi imamnya salam, makmumnya yang masbuk tadi mufarokoh berdiri, baru setelah membaca Fatihah diisi dengan tambahan surat sebagai pengganti tidak membacanya surat pada rokaat awal dan rokaat ketiga. Atau kalau ketinggalannya satu rokaat, ya hanya satu rokaat yang diisi dengan bacaan surat. Misalnya rokaat kedua sudah ikut dengan imam, kemudian rokaat ketiga tidak bisa membaca surat, rokaat keempat juga tidak bisa membaca surat, maka pada saat menambah rokaat yang terakhir berarti maka makmum masbuk tadi tetap disunatkan membaca surat. Fayaqra'uha illa liman angin kedhe wong subika kang den dingini sapa man bil ula kelawan rakaat kang awal wasaniati lan rakaat kang kaping pindho. Wa yaqra'uha mongko maca sapa man ing surah ai suratu tegese maca surat fil akhirataini ing dalem rakaat akhir loro min sholatil imami saking sholate imam. Itu kalau mungkin. Jadi imamnya sudah tidak membaca surat, tapi makmum masbuknya tetap disunatkan membaca surat.
Lianahuma krana teman sedene karone akhiratain iku ulayahu kawitan loro neman. Ini alasannya karena rakaat yang ketiga dan keempat dari imam itu merupakan rakaat awal dan kedua dari makmum yang ketinggalan 2 rakaat. Itma krono utawi rakaat adrokahu kang nemu ing ma sapa al makmum iku awalu sholatihi kawitane sholate makmum. Jadi rakaat berapapun bagi imam, karena itu merupakan rakaat yang awal bagi makmum, maka rakaat yang awal tersebut tetap disunatkan membaca surat bagi makmum. Fa'ilam yumkinhu, mongko lamun ora mungkin ing makmum apa qiraatuha maca surat fihima ing dalem karone akhirataini. Ini seperti tadi sudah dijelaskan, apabila imamnya cepat membaca Fatihah. Jadi makmum masbuk tadi membaca Fatihah selesai, imamnya sudah rukuk, maka punya kewajiban untuk menjalankan rukuk. Ini dinamakan lam yumkin qiraatuha. Kalau tidak mungkin, qara'aha mongko maca sapa makmum ing surat fil akhirataini ing dalam rakaat akhir loro. Jadi kalau tidak bisa membaca surat di rakaat akhirnya imam, maka diganti pada rakaat akhirnya makmum sendiri. Imam sudah salam, kemudian makmumnya menambah rakaat 2 rakaat, maka 2 rakaat diisi dengan tambahan membaca surat. Ini juga tetap dihukumi sunat. Kalau tidak, maka tadi disebutkan ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi tidak makruh karena tidak ada tuntutan membaca. Li'ala tahlu, ini tujuannya, li'ala tahlu drapun ora sepi apa sholatuhu sholate makmum minas surati saking maca surat. Walau subiko lamun dending ini sapa makmum bil ula kelawan rakaat kang awal, fakot halih belakane ula qara'aha mongko maca sapa makmum ing surat fisaniati ing dalem rakaat kang kaping pindho wasalisati lan rakaat kang kaping telu. Ini kalau makmumnya tadi ketinggalan 1 rakaat saja, sedangkan rakaat kedua dan rakaat ketiga masih bisa mengikuti imam, berarti rakaat kedua imamnya masih membaca surat, maka makmumnya juga disunatkan pada saat rakaat kedua tadi membaca surat. Rakaat kedua bagi imam, rakaat pertama bagi makmum masbuk. Kemudian rakaat ketiga imamnya tidak membaca surat, maka makmumnya yang membaca surat karena tambahan untuk 2 rakaat. Wal istinadu lan sendenan ayukrohu al istinadu, juga dimakruhkan apabila kita dalam keadaan sholat berdiri bersandar fi sholati ing dalem nalikane sholat. Jadi tidak boleh, tapi hukumnya hanya makruh, bukan sampai membatalkan sholat, tidak, tapi makruh. Harus kita pada saat sholat berdiri dengan bertumpu pada kedua kaki, tidak bersandar pada tembok atau pada tiang atau yang lain. Yang penting tetap berdiri di atas kaki kita sendiri.
ilama maring barang yas